Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filsuf dari Prancis, yaitu Jean Baudrillard. Jadi Baudrillard seorang filsuf, sosiolog, dan kritikus budaya asal Prancis. Dia dikaitkan dengan postmodern gitu kan. Suatu bentuk cara berpikir yang berusaha untuk memodifikasi, melakukan pembaharuan dan kritik terhadap pemikiran modern gitu kan. Dia seorang kritikus budaya. Jadi pemikiran dari Baudrillard sangat radikal mengenai realitas, eksistensi media sosial, simbol, dan budaya. Dan tentu saja dikaitkan dengan postmodern. Ya, berbicara mengenai postmodern, kita akan membahas tentang suatu cara berpikir untuk merekonstruksi suatu pemikiran yang lebih baik atau mendekonstruksi suatu pemikiran yang dianggap dogmatis, yang dianggap terlalu berusaha untuk mereduksi kebenaran gitu kan. Jadi berbicara mengenai postmodern adalah berbicara satu sisi yang lebih dominan dari cara berpikir, yaitu dekonstruksi dan menghargai bagaimana setiap penafsiran hadir di dalam ruang pemikiran kita. Jadi setiap pemikiran dan direlasikan dengan kebenaran pasti memiliki batas. Ya, ini suatu kreativitas sebenarnya di dalam penafsiran postmodern. Baudrillard tokoh penting dalam teori postmodern dan teori simulasi. Jadi, ia lahir tanggal 27 Juli 1929 di Reims, Prancis, dan wafat 6 Maret tahun 2007. Pendidikannya adalah dia sebagai seorang mahasiswa studi sastra Jerman di Sorbonne awalnya. Jadi Baudrillard, ia menerjemahkan karya sastrawan Jerman yaitu Bertolt Brecht. Ia mengajar di Universitas Paris Nanterre dan dikenal sebagai pemikir independen dan anti otoritas. Nah, ini penafsiran yang independen dihargai di dalam postmodern, begitu juga dengan mengkritik otoritas. Nah, otoritas di sini tentu saja adalah setiap subjek berpikir atau mereka yang mau berpikir dihargai gitu kemampuan di dalam berpikirnya. Tanpa harus ada ketakutan, harus takut bahwa ini lebih berotoritas, bahwa ini lebih memiliki prestisius gelar gitu kan. Inilah disebut dengan anti otoritas, termasuk anti otoritas keagamaan. Pemikiran utama Jean Baudrillard tentang simulasi dan simulacra. Simulacra atau and simulation. Simulasi menurut Baudrillard proses penciptaan representasi realitas secara bertahap menggantikan realitas itu sendiri gitu kan. Jadi ada upaya pemahaman yang diproduksi oleh manusia modern, para ahli teknologi, para ahli media untuk menghadirkan suatu gambaran yang sebenarnya itu produksi kedua gitu kan, bukan kebenaran yang nyata gitu kan. Misalnya di dalam iklan, di dalam kampanye, di dalam propaganda, dan di dalam narasi tentang suatu kebenaran. Itu adalah simulasi. Diciptakan gitu kebenaran baru tentang yang baik itu seperti apa. Yang baik misalnya harus menggunakan air mineral merek ini. Yang baik misalnya harus olahraga di tempat ini gitu kan. Dan berpariwisata ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan, misalnya ke Disneyland, ke mall, itu bentuk suatu cara menanamkan suatu nilai. Itu adalah simulasi.
Kemudian simulakra adalah tiruan atau representasi yang tidak lagi memiliki referensi terhadap kenyataan realitas yang digantikan oleh tanda-tanda. Ya, sekarang ini zaman media sosial, setiap orang melakukan proses untuk merekayasa, untuk menghadirkan atau menambahi suatu keadaan misalnya lebih baik. Kita buka IG, kita lihat penampilan orang cantik, rupawan, ternyata itu udah difilter atau udah diedit gitu kan. Begitu juga di dalam misalnya penampilan rumah makan di aplikasi untuk pencarian tempat makan itu sangat bagus, tapi kita tidak tahu, bisa saja tempat itu berada di samping sungai atau di sebelah pembuangan sampah, tapi karena tampilan di foto semuanya terlihat bersih, padahal belum tentu bahwa rumah makan itu berada di tempat yang sangat bersih, bisa saja itu di tempat pembuangan sampah. Dan itu saya alami gitu kan. Jadi realitasnya itu tidak ada gitu. Itu hanya semua tanda saja, sistem tanda, gambar, bentuk makanan, suatu editan gitu kan. Dan itu sesuatu yang terjadi, simulakra gitu kan. Begitu juga dengan dunia politik misalnya. Kita dihadiahkan suatu tontonan, suatu perayaan, suatu perayaan kebersamaan, tetapi tentu saja di belakang layang ada proses mekanisme politik, uang, mungkin saling benci, politik saling menyandra, itu kan suatu di belakang gitu. Jadi tontonan itu belum tentu menghadirkan realitas yang sebenarnya. Jadi tanda itu tidak mewakili suatu kenyataan gitu kan. Misalnya ya kita, apa benar bahwa yang namanya setiap peristiwa yang terjadi di sekeliling kita, baik itu sosial, politik, itu sesuatu apa adanya gitu kan. Karena di dalam politik itu selalu dinyatakan tidak ada sesuatu kebetulan, semua adalah desain, ada suatu rekayasa gitu. Jadi belum tentu sesuatu yang hadir sebagai tontonan, sebagai suatu tanda, sebagai suatu cerita itu ada realitasnya gitu. Itu pada intinya gitu kan. Itu sebuah simulakra gitu. Sesuatu tandanya ada tapi realitasnya tidak ada, dan itu tentu saja berusaha untuk mempengaruhi orang untuk mempercayai itu. Lalu kita mempercayai sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Lalu yang ada adalah kita mempercayai tanda. Maka tentu saja ini menjadi adanya gradasi tentang realitas. Kemudian menurut Baudrillard, masyarakat kontemporer, kita hidup di dalam hiperrealitas, kondisi di mana batas antara realitas dan representasi menjadi kabur, obskur. Contohnya adalah bagaimana media menciptakan citra realitas seperti dalam iklan, berita, film, yang lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri gitu kan. Jadi banyak orang terinspirasi menjadikan suatu prinsip dalam hidupnya menggunakan suatu yang bersifat hiperrealitas gitu. Itu kenyataannya tidak ada, itu adalah rekayasa, itu suatu bentukan. Misalnya contoh, kita ingin pahlawan gara-gara nonton film Spider-Man gitu kan. Itu suatu yang tentu saja kita mendasarkan keyakinan, kehendak kita dari suatu yang bersifat fiksi gitu kan. Realitas itu tidak ada gitu kan. Yang paling real itu adalah memperbaiki struktur masyarakat, bukan menjadi seorang pahlawan di dalam suatu struktur yang buruk. Ya itulah hiperrealitas gitu, dihadirkan suatu kenyataan, dihadirkan suatu pembacaan narasi berita, suatu pengkondisian gitu kan. Bahkan yang namanya hiperrealitas adalah mengaburkan suatu keadaan kenyataan sosial. Tapi itulah yang harus dikelola oleh kita saat ini gitu. Kita harus bisa menempatkan diri
harus bisa mengkoreksi, bahkan kita juga harus memeriksa itu ya bukan sebagai satu cara berpikir gitu. Sehingga kita tidak terjebak dengan suatu kekosongan makna, tidak terjebak dengan kesalahan, bahkan manipulasi dari data. Kita hidup di dalam ilusi realitas setelah mengambil realitas itu sendiri, kata Baudrillard. Kemudian hiperrealitas, kita hidup dalam simulasi yang menggantikan realitas. Semua hiburan itu adalah suatu yang realitas yang dibentuk. Kesadaran kebahagiaan yang sementara, tapi kenyataan kehidupan kita mungkin saja ada yang miskin, penyakit, sakit. Itu kenyataan yang ada, tapi kita disuguhi dengan suatu hiburan-hiburan, kekonyolan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sesuatu yang menjadi budaya, lifestyle gitu kan. Nah, itu kita disuguhi dengan suatu memproduksi realitas, kapital gitu kan, pemaknaan tentang kapital yang bagi kita menarik, punya prestisius, menjadikan kita sosok diri yang mahal gitu kan, karena kita menggunakan barang-barang yang mahal. Kita sudah menggunakan atau kita terpengaruh oleh simulasi dari kapitalisme. Kritik terhadap kapitalisme dan konsumerisme, Baudrillard mengkritik kapitalisme bukan dari sisi produksi melainkan dari konsumsi dan pemaknaan simbol. Konsumsi tidak lagi berdasarkan kebutuhan tetapi penciptaan makna dan identitas melalui barang. Orang membeli iPhone bukan karena fungsinya tapi status sosialnya. Begitu juga ada orang yang merasa dirinya gagah ketika menggunakan mobil Fortuner, Pajero Sport. Itu bagian dari pembentukan identitas. Meskipun fungsinya mobil ya untuk alat kendaraan gitu kan. Tapi ada suatu hiperrealitas di dalam iklan-iklan yang hadir, yang menghadirkan bahwa suatu kekuatan, suatu keutamaan gitu, kita harus punya mobil yang mewah. Kemudian kematian realitas dan politik simulasi, ya, politik penuh dengan rekayasa, penuh dengan negosiasi, pemaknaan, penundaan nilai yang utama hanya menjadi suatu nilai yang pragmatis. Kemudian adalah 4 tahap simulasi menurut Jean Baudrillard. 1 adalah mencerminkan realitas, jadi tanda sebagai representasi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, menyembunyikan dan memutarbalikkan realitas. Ya, ini pemberitaan yang terus-menerus, rekayasa narasi berita yang terus-menerus tentang suatu kebohongan itu bisa menjadi sesuatu yang benar gitu kan. Dan bisa menutupi suatu realitas yang sebenarnya. Kemudian menyembunyikan bahwa tidak ada realitas. Bahkan sesuatu yang kejadian itu bisa ada, bisa tidak ada, itu karena adanya simulasi. Justru ada juga simulasi yang dihadirkan di ruang publik, kesadaran kita menurut media, dari media sosial, film, tidak berhubungan dengan realitas apapun gitu kan. Pada satu sisi ini kita bisa melihat bahwa manusia menciptakan suatu ide-ide, suatu realitas imajinasi gitu kan. Pada satu sisi yang lain ini adalah menutupi suatu kenyataan itu sendiri. Makna menjadi relatif, citra bukan substansi. Nah, di sini bahwa substansi itu tidak ada lagi gitu kan. Ini memang kritik dari Baudrillard bahwa ya otoritas itu berbicara mengenai kebenaran yang satu, kebenaran yang menyeliputi semuanya gitu kan. Ya, tentu saja substansi bagi para pemikir postmodern akan dikritik, bahkan ditolak. Bahwa tidak ada yang kebenaran yang satu, tidak ada kebenaran yang mutlak dalam artian dipikirkan oleh seseorang. Jadi segala sesuatu yang anti kritik itu adalah sesuatu yang dikritik oleh para pemikir postmodern.
Suatu yang hadir relativitas itu sesuatu yang disambut sebagai suatu keadaan yang ada. Tetapi seseorang menyadari tentang hiperrealitas, tentang simulasi, tentang adanya relativisme ini, ya harus ditanggapi dengan cara berpikir seperti apa gitu. Nah, Baudrillard memberikan suatu gambaran tentang suatu keadaan, cara berpikir, maka ini bersifat epistemologis, dan Baudrillard menjelaskan tentang suatu adanya kenyataan yang sebenarnya itu bukan kenyataan, hanya sebagai tanda-tanda rekayasa atau sebagai tanda ansih. Ini adalah pemahaman tentang ontologi gitu kan, tentang keberadaan gitu kan. Ya, secara ontologis Jean Baudrillard membahas tentang realitas. Dia menjelaskan tentang hiperrealitas, suatu artificial intelligence, itu juga suatu kenyataan gitu kan. Dan kita hidup di dalam suatu kenyataan itu, kenyataan diri kita, dan kita manusia memproduksi kenyataan-kenyataan yang tentu saja entah karena keisengan kita atau karena dengan maksud tujuan tertentu. Ya, pada sisi ini ya memang Baudrillard memberikan suatu kritik tentang suatu keadaan, tapi juga dia mengajarkan untuk kita memahami kenyataan itu sebagaimana yang terjadi gitu kan. Sehingga kita tidak akan istilahnya terbohongi, tidak akan masuk kepada suatu rekayasa yang tentu saja banyaknya terjadi pada mekanisme kapitalisme. Nah, Baudrillard tentang postmodern itu adalah suatu motif berpikir, berusaha untuk melakukan pembaharuan gitu kan. Pembaharuan cara berpikir, bahwa manusia dengan kemampuannya dia bisa menciptakan suatu jalinan teknologi informasi, dengan informasi menghadirkan suatu interaksi di media sosial, menghadirkan simbol budaya, dan sepertinya hal itu menjadi suatu yang tidak bisa dipisahkan. Jadi realitas itu menjadi sesuatu yang apakah hampa, apakah sesuatu yang menjemukkan, apakah menjadi sesuatu yang dangkal. Nah, kembali kepada diri kita, seperti apa yang mau